Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kali ini tim Pintar Ruqyah akan membahas tentang tata laksana osteoporosis. Nah, kita tahu osteoporosis itu merupakan kejadian di mana massa tulang atau kemampuan tulang kita tidak sekuat waktu muda atau dulu. Nah, faktor risiko dari osteoporosis itu ada beberapa macam. Bisa disebabkan oleh massa mineral, massa tulang yang rendah, terus kemudian faktor jenis kelamin, usia, dan ras seperti itu. Nah, di sini tim Pintar Ruqyah akan membahas tentang bagaimana sih tata laksana osteoporosis itu sendiri. Yang pertama, orang dikatakan osteoporosis ketika nilai T-score-nya kurang dari negatif 2,5. Nah, dikatakan normal apabila negatif 1 atau lebih besar, dan osteopenia yaitu kurang dari 1 tetapi tidak kurang dari negatif 2,5 itu sendiri, seperti itu. Jadi orang dikatakan osteoporosis ketika nilai T-score-nya kurang dari 2,5. Nah, menurut Dipiro tata laksananya seperti ini. Apabila T-score-nya itu kurang dari 1 atau masih lebih besar, nah, cukup diberikan kalsium atau vitamin D seperti itu. Kemudian pola hidupnya atau pola kesehatannya itu diatur seperti menjaga nutrisi dan juga olahraga mingguan seperti itu. Kemudian apabila T-score-nya negatif 1 atau sampai 2,5 sampai negatif 2,5 tetap kurang lebih sama seperti tata laksana apabila T-score-nya negatif 1 atau lebih besar, seperti itu. Kemudian apabila orang tersebut T-score-nya itu negatif 2,5, maka tata laksananya yaitu yang pertama diberikan obat-obatan osteoporosis seperti bisfosfonat, denosumab. Nah, untuk sekali lainnya teriparatide atau raloxifene, dan third line-nya yaitu intranasal kalsitonin, seperti itu. Dan juga selain diberikan obat-obatan bisfosfonat juga diberikan kalsium dan vitamin D. Nah, cukup mudah bukan? Ya, osteoporosis ini bisa dibilang sederhana seperti itu. Nah, berikut tata laksananya. T-score-nya negatif 1 negatif 1 atau lebih besar cukup dipertahankan. Bisa diberikan kalsium dan vitamin D. Nah, T-score-nya negatif 1 atau sampai negatif 2,5 itu kalsium dan vitamin D serta pola gaya hidup seperti itu. Nah, T-score-nya kurang dari negatif 2,5 diberikan selain kalsium dan vitamin D diberikan golongan bisfosfonat seperti itu. Dan yang terakhir yaitu intranasal kalsitonin. Nah, perlu diperhatikan biasanya pada saat luka itu yang keluar seperti ini. Tata cara minum obat-obatan osteoporosis seperti itu. Nah, di sini Pintar Ruqyah mencoba merangkumkan tata cara minumnya. Yang pertama yaitu alendronat, risedronat, asam zoledronat, yaitu dengan air 180 ml 30 menit sebelum makan dan tetap dalam posisi duduk atau tegak selama kurang-kurangnya 30 menit. Sedangkan apabila kita diberi atau diresepkan methadronat, kita cara minumnya yaitu dengan air 180 ml 60 menit sebelum makan dan tetap dalam posisi duduk atau tegak selama sekurang-kurangnya 30 menit, seperti itu. Nah, ini perlu dihafal seperti itu. Tetapi apabila kita belajar atau latihan soal tiap hari, insya Allah akan selalu ingat. Oke, selanjutnya Mimin akan menjelaskan tentang mekanismenya. Yang pertama, untuk kalsium dan vitamin D. Kalsium dan vitamin D untuk meningkatkan bone mineral density dan menurunkan resiko patah tulang pinggul dan tulang belakang. Untuk golongan bisfosfonat yaitu menurunkan reabsorpsi tulang dengan menghambat matriks tulang dan menghambat aktivitas osteoklas. Sedangkan kemudian untuk denosumab mengurangi AC nuklear faktor kappa B ligand yang mengarah pada penghambatan selektif pada pembentukan osteoklas. Untuk teriparatide, mekanisme kerjanya yaitu menstimulasi aktivitas osteoblas untuk membentuk tulang baru.
Kemudian selektif estrogen reseptor modulator untuk mengurangi resepsi tulang dan menurunkan perombakan tulang secara keseluruhan. Nah, untuk kalsitonin sendiri yaitu menghambat resorpsi tulang dengan mengikat reseptor osteoklas. Nah, kita tahu kalau kalsitonin ini merupakan terapi atau last line agent untuk terapi osteoporosis. Untuk efek sampingnya mungkin bisa teman-teman baca sendiri seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk osteoporosis itu berselanya itu golongan bisfosfonat seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, yang perlu dihafal yaitu tata cara aturan minumnya. Kemudian beberapa mekanisme kerja seperti mekanisme kerja kalsitonin, denosumab, teriparatide, dan golongan bisfosfonat. Oke, sekian saja penjelasan tentang tata laksana terapi osteoporosis dan mekanisme kerja obat-obatan osteoporosis dari tim Pintaruka. Apabila kalian ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini.